kedua akan menerangkan materi kami. Nah, di sini materi kami tentang bilangan berpangkatan, kesebangunan, dan kecampurunan. Nah, di sini yang akan kami bahas pertama yaitu tentang bilangan berpangkatan. Nah, adik-adik bisa tahu bilangan berpangkatan yaitu perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya seperti 3 pangkat 3. Kalau 3 pangkat 3, 3 pangkat 5 saja ya, 3 pangkat 5. Nah, di sini 3 pangkat 5 berarti 3 dikalikan sebenarnya 5 kali. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 3 pangkat 5. Nah, di situ kita bisa tahu bilangan itu namanya bilangan berpangkat 3. Nah, di situ bilangan yang berpangkat 3 itu 3 merupakan bilangan basis. Nah, kan bilangan 5 itu merupakan bilangan berpangkatan atau bilangan koefisien. Nah, di sini yang kita bisa tahu, adik-adik bisa tahu bilangan berpangkatan itu ada yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang bilangan. Nah, yang pertama kita akan menuliskan berpangkatan. Nah, di sini menuliskan cara berpangkatan yaitu seperti contohnya kayak macam 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti otomatis 3 pangkatkan dengan 3. Nah, 3 pangkat 3. Nah, berarti sama dengan itu kan 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Nah, kemudian perkalian pada bilangan berpangkatan. Nah, di sini perkalian pada bilangan berpangkatan ada 3 poin. Yang pertama itu hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M kali A pangkat M. Nah, A pangkat M kali A pangkat M, yaitu sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti A pangkat M tambah N. Nah, contohnya seperti kayak macam 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Berarti 2 dipangkat dengan 7. Karena 3 ditambah dengan 4. Jadi 2 pangkat 7. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat pemangkatan pada perpangkatan. Nah, A kali M dikali dengan M. A kali M kali M. Nah, di sini berarti kan ada di sini sepertinya begini, A pangkat M dipangkat dengan N. Nah, berarti A dipangkat M kali N. Berarti contohnya seperti 2 dipangkatkan dengan 2 terus pangkat 2. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. Berarti 2 dipangkat dengan 2 pangkat 4. Nah, kemudian poin yang ketiganya itu tentang hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Nah, di sini perkalian bilangan seperti A kali B pangkat M. Nah, A kali B pangkat M, otomatis A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya seperti 4 dikali dengan 4 pangkat 2 saja ya. Nah, berarti di sini 4 dipangkat dengan 2 dikali dengan 4 pangkat 2. Nah, itu saja hasil materi saya yang dapat saya terangkan, dan selanjutnya saya berikan pada materi selanjutnya yang akan menerangkan. Oke. Baik, sekarang kita masuk kepada contoh soal penerapan bilangan berpangkat, di mana dalam soal ini memiliki nilai-nilai keislaman. Soalnya yaitu sebuah masjid jika dilihat dari dalam memiliki bentuk seperti kubus dengan ukuran sisi 100 kesatuan. Hitunglah perbandingan luas dan volume masjid tersebut. Baik, penyelesaiannya. Pertama-tama kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soalnya. Diketahui sisi masjid memiliki ukuran 100 K.
Ditanya, perbandingan luas dan volume dari masjid tersebut. Jawab, langkah pertama yaitu kita harus menentukan luas dari masjid tersebut, di mana rumus untuk mencari suatu luas suatu kubus yaitu 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 dikalikan S besar sisi masjid yaitu 100 K dipangkatkan 2. 6 kali 100 K pangkat 2 sama dengan 100 K dikali 100 K, hasilnya 10.000 K pangkat 2. Jadi hasilnya 6 kali 10.000 K pangkat 2 yaitu 60.000 K pangkat 2. Selanjutnya kita tentukan volume dari bangunan masjid tersebut, di mana rumus untuk mencari volume suatu kubus yaitu S di mana S pangkat 3 sama dengan 100 K dipangkatkan 3. Hasilnya itu 1 juta K pangkat 3. Setelah kita menemukan nilai luas dari masjid tersebut dan volume masjid tersebut, selanjutnya kita tentukan perbandingan luas dan volumenya, yaitu luas banding volume. Nilai dari luas masjid tersebut yaitu 60.000 K pangkat 2 banding volumenya yaitu 1 juta K pangkat 3. Jika kita perkecil, di mana masing-masing kita bagi dengan 20.000, maka hasilnya yaitu 3 banding 50 K. Demikian hasilnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Mas Baik. Saya dari kelompok 2 yang dimana akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang bilangan berpangkat, kesebangunan dan kekongruenan. Yang dimana di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang kesebangunan. Kawan-kawan, sebelum saya membahas lebih jauh tentang kesebangunan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu kesebangunan. Kesebangunan merupakan persamaan perbandingan panjang sisi sudut antara dua bangun datar atau lebih. Dua bangun dikatakan sebangun apabila memiliki panjang sisi yang nilainya sama dengan besar sudut yang ukurannya sama. Kawan-kawan, di sini saya akan membawakan dua bangun atau kesebangunan dalam nilai keislaman dalam bentuk Ka'bah dengan Al-Quran, yang dimana Ka'bah dijadikan sebagai tempat suci, tempat menunaikan ibadah haji, sebagai kiblat umat Islam, dan juga Al-Quran merupakan salah satu sumber hukum, pedoman hidup, kitab suci bagi kita umat Islam. Kawan-kawan, Ka'bah dengan Al-Quran ini memiliki bangun datar persegi panjang yang sama. Sekarang saya akan membandingkan apakah Ka'bah dengan Al-Quran ini dia sebangun atau tidak. Yang pertama, saya sudah menganalisis secara keseluruhan bahwa panjang sisi Ka'bah secara keseluruhan itu nilainya 3 cm. Mulai dari panjang sisi A ke B, B ke C, C ke D, D ke A itu 3 cm. Kemudian panjang keseluruhan Al-Quran itu 6 cm. Mulai dari panjang sisi K ke N, N ke M, M ke L, K ke L itu semua 6 cm. Ya, di sini saya akan melakukan perbandingan ya. Yang pertama, panjang sisi Ka'bah dari A ke D itu sama saja dengan panjang sisi Al-Quran dari K ke N, yang dimana sisi AD dan sisi KN merupakan AD atau KN
sama dengan 3/6 atau 1/2. Kemudian panjang sisi Ka'bah dari A ke B itu sama saja dengan panjang sisi Al-Quran dari K ke L, yang dimana sisi AB dan sisi KL merupakan AB atau KL yang sama dengan 3/6 atau 1/2. Kemudian panjang sisi Ka'bah dari B ke C itu sama saja dengan panjang sisi Al-Quran dari L ke M, yang dimana sisi BC dan sisi LM merupakan BC atau LM sama dengan 3/6 atau 1/2. Berarti dari panjang sisi antara dua bangun tersebut ini sudah menunjukkan sebangun karena memiliki nilai yang sama, yaitu 1/2. Kemudian kita lihat dari besar sudut. Yang pertama, besar sudut A Ka'bah itu sama saja dengan besar sudut K Al-Quran karena memiliki besar sudut ukurannya yang sama. Kemudian besar sudut B Ka'bah itu sama besarnya dengan besar sudut L Al-Quran karena memiliki besar sudut ukurannya yang sama. Berarti secara keseluruhan bahwa Ka'bah dengan Al-Quran ini memiliki salah satu bangun yang sebangun atau kesebangunan karena memiliki panjang sisi yang nilainya sama dengan panjang sisi dengan besar sudut yang sesuaian atau yang ukurannya sama. Iya kawan-kawan, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu berada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari cobaan yang telah Ia berikan kepada kami sekarang ini. Amin.